Apa yang ada di balik kalimat Listio ini? Apakah itu nadanya pemberontakan terhadap perintah Presiden Prabowo? Pernyataannya Jenderal Listio Sigit di depan DPR. Siapa yang dia mau hadapin? Dia mau bertumpah darah dengan rakyatnya sendiri. Lah dia mau berhadapan sama siapa di institusi Polri? Kalau sampai harus mengucapkan kata-kata darah itu. Apa Jenderal Sigit sudah menghitung kekuatannya untuk melakukan memberi sinyal pemberontakan itu? Konyol. Kalau dia mau ngelawan Presiden Prabowo, konyol. Di belakang Presiden Prabowo itu ada rakyat Indonesia. Di belakangnya Jenderal Sigit ada siapa? Sigit sudah memerintahkan jajarannya. Apa jajarannya akan mematuhi perintah dari Sigit ini? Waktu audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, saya mengatakan bahwa mereka ini sangat militeristik. Kalau mereka itu karakternya secara DNA institusi dan budaya institusinya itu militer, ya pasti patuh sama Sigit. Ketua Komisi 3, kawan kita Habibur Rahman, mengklaim, menyebut bahwa Sigit ini 100% dukung Presiden Prabowo. Ini apa selaras dengan perintahnya Sigit? Apakah DPR masuk angin, apakah DPR berkedip mata, kita nggak ngerti. Maaf ya, kalau bahasa kita dijalanin bahasa menjilat. Gitu loh. Apa yang bisa dijilat, dijilat. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat sipil? Jangankan people power. Kalau perlu nation power kita turunkan. Bicara nation power, ada 3 stakeholder di situ. Raja-raja, para alim ulama, para resi, para aktivis, dan budayawan. Ini stakeholder daripada nation kita. Dan mereka masih menunggu. Kalau terjadi yang macam-macam, nation power nggak ragu-ragu lagi. Sobat Mandilog, dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR RI, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengucapkan kalimat, "Saya perintahkan seluruh jajaran untuk mempertaruhkan jiwa raga sampai titik darah penghabisan." Kalimat ini muncul dalam nada menolak kepolisian berada di bawah institusi kementerian. Apakah Presiden memang ingin menempatkan polisi di bawah institusi kementerian dan kemudian memunculkan perlawanan dari institusi yang mestinya bicara masalah-masalah hukum dan ketertiban, bukan masalah-masalah yang terkait dengan kekuasaan. Nah, untuk membicarakan ini kita hadirkan seorang aktivis gerakan mahasiswa yang muncul juga di tahun 98, yang waktu itu juga berhadapan dengan Listio Sigit, karena Listio adalah Kapolsek ya, Duren Sawit tahun 99, dan dia juga anggota Polsek itu. Artinya Listio ada di Jakarta Pusat, dan itu titik sentral dari gerakan mahasiswa 98. Kita hadirkan Bung Dipo Hela. Ya. Apa yang ada di balik kalimat Listio ini? Apa yang diinginkan ketika dia menolak polisi di bawah institusi kementerian? Ya, ini kan sebuah indikasi. Kalau bagi saya sederhana ya. Bahasa itu menunjukkan budayamu. Reformasi Polri ini kan dari tahun 99. Ada 3 pilar. Struktural, instrumental, dan kultural. Waktu audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri, saya mengatakan bahwa semua sudah cakep. Secara normatif, struktural dan instrumental sudah cakep. Struktural, pemisahan Polri dari TNI, selesai. Instrumental, undang-undangnya sudah ada khusus. Perkap, Perpol juga sudah lengkap. Tapi ketika bicara kultural, di situ ada falsafah Polmas. Kalau di luar namanya community policing.
Ini nggak dijalankan. Kenapa saya bilang gitu? Karena mereka ini sangat militeristik. Hmm. Puncaknya pernyataannya Jenderal Listio Sigit di depan DPR. Siapa yang dia mau hadapin? Kalau dia sebagai polisi masyarakat harus ngomong tentang darah. Dia mau bertumpah darah dengan rakyatnya sendiri. Ini kan bahasa ini kan adalah bahasa DNA institusi. Bahwa DNA institusinya itu memang militeristik. Makanya saya bilang ini sudah tidak cocok lagi kalau Polri dalam rangka Kamtipmas itu sentralistik. Dia jadi super body, super power, bahkan superior. Dia lebih tentara daripada tentara. Ini bahaya, gitu loh. Karena jujur aja, ketika saya mendengar kalimat itu adalah doktrin saya sejak kecil. Sebagai anak tentara, sebagai karateka sabuk hitam dan 3, saya paham betul tentang budaya Bushido, bahwa sampai titik darah penghabisan, itu pelatih saya selalu bilang sampai titik darah penghabisan. Untuk menghadapi siapapun sampai titik darah penghabisan. Ketika Jenderal Sigit menyatakan kayak gitu, loh, ini siapa yang mau dihadapin? Kalau institusi TNI yang ngomong seperti itu wajar, karena dia menjaga kedaulatan, dia menjaga wilayah, dia menghadapi musuh, lawan. Lah dia mau berhadapan sama siapa ini institusi Polri? Kalau sampai harus mengucapkan kata-kata darah itu. Apa itu nadanya pemberontakan? Bukan pemberontakan. Kalau saya nggak ngelihat ke pemberontakan. Dia sudah terlalu nyaman. Polri ini sudah terlalu nyaman untuk menjadi superior, super body, bahkan lebih tentara daripada tentara. Bahkan lebih parah daripada difungsi ABRI. Yang kami tahun 98 itu membubarkan itu semua. Ini lebih parah. Karena bukan DNA-nya. Polri itu militer. Gitu loh. Mereka tuh kan lahir tidak sama dengan rahimnya TNI. Ini sangat berbeda. Tiba-tiba dia jadi militeristik. Akhirnya apa? Fasis. Ujung-ujungnya gitu loh. Ini bahaya. Dan yang kita usung di tahun 98 itu kan dalam rangka supremasi sipil. Memisahkan Polri dari TNI agar mereka menjadi polisi masyarakat. Polisi sipil. Tapi kok tiba-tiba apa salah Bunda mengandung? Kan enggak. Ini apa ada karena faktor kepemimpinan Sigit? Lama ya, yang namanya falsafah Polmas itu sudah lama. Sebelum-sebelumnya juga banyak terjadi hal itu. Jadi yang namanya polisi bermasyarakat dalam falsafah berpolmas tadi, itu haruslah ada tindakan-tindakan preventif sebelumnya. Menjadikan masyarakat itu, polisi is public is policy. Itu standar yang paling fundamental bagi community policing. Nah, selama ini yang terjadi, kan kita sudah tahu lah rahasia umum, bahwa polisi itu sering menjadi common enemy bagi masyarakat. Karena cara-cara penindakannya juga banyak yang salah. Gitu loh. Nah, karakter-karakter ini yang menjadikan masyarakat itu sebagai objek, ini karakter militeristik. Bukan karakter Polmas. Karena karakter Polmas yang diinginkan dalam Perpol dan Perkap itu, dalam perjalanan reformasi Polri, itu menjadikan masyarakat itu bagian daripada keamanan itu sendiri. Tidak ada keamanan yang ditegakkan oleh Polri tanpa partisipasi aktif masyarakat. Ya, tapi kan sekarang ada berjalan tim percepatan reformasi ya. Dan barangkali arahnya juga ke salah satunya ya menempatkan Polri di bawah institusi kementerian. Iya. Nah, artinya tim ini kan dibentuk oleh Presiden. Nah, apakah itu nadanya pemberontakan terhadap perintah Presiden Prabowo nanti? Saya nggak ngerti niatnya Kapolri seperti itu ya. Tinggal ditanyakan aja ke beliaunya. Tapi yang saya kunci di sini adalah kalimatnya beliau yang sangat bagi saya militeristik. Bahwa bahasa itu menunjukkan budayamu. Kalau kita bahasa kita kasar, keras, seperti apa itu kita tahu budaya kita. Nah, sedangkan Polri itu punya falsafah Polmas. Kalau itu
kulturalnya falsafah Polmas ini berjalan baik, kalimat itu tidak akan muncul. Artinya kegagalan reformasi Polri itu adalah melalui kultural falsafah Polmas. Diutarakan langsung di depan publik statement yang dilakukan oleh seorang Jenderal Sigit. Kalau masalah niat dia melawan segala macam, saya nggak ngerti. Yang jelas, ini kegagalan reformasi Polri lewat kultural falsafah Polmas. Ada informasi bahwa pernyataannya Sigit ini membuat Presiden Prabowo marah. Apa memang harus marah? Harus marah. Karena biar bagaimanapun juga kan Prabowo itu kan seorang sipil, bukan seorang militer. Kita sudah lihat kok kepemimpinannya Presiden Prabowo itu sudah sangat sipil. Dia taat dengan aturan-aturan yang dia buat. Seperti halnya kerusuhan Agustus 2025 kemarin. Bukan hal yang sulit bagi seorang Presiden Prabowo mencopot Jenderal Sigit. Tapi yang dicopot siapa? Menko Polhukam, Budi Gunawan. Kenapa? Karena beliau, Presiden Prabowo, mengeluarkan perpres tidak lama setelah beliau dilantik. Bagaimana mengkonsolidasi, mengkoordinir menteri-menteri pembantunya di bawahnya dalam sebuah perpres. Salah satunya tugasnya Menko Polhukam. Ketika terjadi kerusuhan kemarin, wajar Presiden Prabowo mencopot seorang Menko Polhukam. Artinya Prabowo sendiri seorang sipil. Nah, tiba-tiba dia melakukan cara-cara seperti ini. Ya harusnya seorang Presiden Prabowo pasti harusnya marah. Gitu loh. Apa Jenderal Sigit sudah menghitung kekuatannya untuk melakukan memberi sinyal pemberontakan ini? Kuat sekali dia berarti. Konyol, Presiden Prabowo itu super. Dia kepala pemerintahan, dia kepala negara, dan juga dia Panglima TNI. Panglima tertinggi. Panglima tertinggi. Konyol. Kalau dia mau ngelawan Presiden Prabowo, konyol. Karena bagaimanapun juga Prabowo itu dipilih oleh rakyat Indonesia. Lebih dari 50%. Di belakang Presiden Prabowo itu ada rakyat Indonesia. Di belakangnya Jenderal Sigit ada siapa? Gitu loh. Ini kan konyol. Gitu loh. Tetapi perhitungan itu kan kelihatan ya. Ya. Apa ada memang upaya konsolidasi kekuasaan yang coba dibangun oleh Sigit? Ya kalau saya sih ngelihatnya ini akibat terlalu lamanya institusi Polri merasa superior sehingga yang muncul tuh power tends to corrupt. Jadi puncak kegagalan reformasi Polri itu adalah dinyatakan oleh bahasanya seorang Jenderal Sigit. Itu puncak. Tadinya saya masih berpikir tidak seperti itu. Tapi ini nggak bisa lagi ditolerir. Dia tidak boleh lagi di bawah Presiden. Karena dia akan besar kepala. Yang muncul adalah power tends to corrupt. Padahal cita-cita kita adalah supremasi sipil. Bukan supremasi militer. Gitu loh. Mau nggak mau, harga mati. Polri harus desentralistik dan di bawah kementerian. Kalaupun belum ada kementerian nomenklatur baru, ya revisi. Undang-Undang Polri. Muncul Kementerian Keamanan. Karena bukan apa-apa. Kementerian Keamanan ini adalah antitesis daripada RUU Kamnas yang pernah gagal. Dan digagalkan oleh DPR. Kenapa? Karena RUU Kamnas yang digagalkan ini sangat disinyalir mengokohkan militeristiknya TNI. Polri. Gitu loh. Makanya digagalkan. Nah, tiba-tiba muncul gaya-gaya kayak gini. Dan kita lupa, abai. Sehingga RUU Kamnas itu tidak dibuat, dijadikan. Jadi mau nggak mau harus ada Undang-Undang Keamanan Nasional yang membentuk nomenklatur kementerian baru. Tapi kan Sigit sudah memerintahkan jajarannya. Apa jajarannya akan mematuhi perintah dari Sigit ini untuk menggagalkan ini? Ya kita lihat. Kalau seandainya kepolisian dan jajarannya itu menjalankan falsafah Polmas, enggak 100% perkataannya Sigit akan dijalankan. Tapi kalau mereka itu karakternya secara DNA institusi dan budaya institusinya itu militer,
dia pasti patuh sama Sigit. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat sipil? Kalau itu yang terjadi, terutama anak gerakan 98 yang di mana Sigit membawa bahwa itu adalah arah dari reformasi 98. Ini juga dia membajak. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin, kita pasti akan melawan. Bukan apa-apa, kita menginginkan supremasi sipil. Nah, supremasi sipil yang digadang-gadang oleh institusi Polri, ini mohon maaf ya, apa yang terjadi supremasi sipil? Yang ada adalah para plutokrasi yang membayar aparat atas nama supremasi sipil. Ini bahaya. Banyak kok kasus-kasus dan kita nggak bisa menutup mata. Kemarin kasus Sambo, berapa banyak uang yang dia punya, rekening gendut dari yang namanya jenderal-jenderal polisi. Itu apa? Indikasi apa? Seringkali plutokrasi oligarki ini atas nama supremasi sipil dia membayar aparat. Kenapa ini terjadi? Karena memang pola-polanya Polri dari awal perekrutannya itu sudah jadi rahasia umum. Untuk dari yang namanya prajurit, terus sudah gitu bintara, sampai yang namanya perwira, itu kan ada angka. Artinya apa? Ada kesalahan produksi di situ. Ketika mau reposisi jabatan pun bukan karena kompetensi, karena kedekatan apa segala macam. Ini bahaya ini. Itu juga yang saya sampaikan di Komisi Percepatan Reformasi Polri saat itu. Ini bahaya. Ada yang salah pola di dalam internalnya Polri. Ini harus segera dibereskan tentang reformasi kulturalnya. Kalau dilihat seberapa besar atau seberapa banyak kekuatan Sigit di institusi kepolisian? Kalau dibilang kuat, kuat. Dia sudah cukup lama jadi Kapolri. Tapi kan kita tahu, kami sebagai demonstran, apa sih? Yang paling kuat itu kan adalah kekuatan rakyat. Gitu loh. Kalau kekuatan rakyat bilang tidak, gimana? Kenapa saat itu kita berjuang betul ingin memisahkan Polri dari TNI? Pertama, saya pernah ketemu sama almarhum Jenderal Yasin. Saat itu dia bilang, Polri harus lepas dari TNI. Dan kita perjuangkan sepenuh jiwa raga bagaimana Polri terpisah dari TNI. Walaupun saya sendiri anak tentara. Tapi saya juga mencita-citakan Indonesia itu dengan supremasi sipil. Kita juga nggak kepengen kembali kepada dua fungsi ABRI, nggak kepengen. Supremasi sipil. Saya sipil. Walaupun saya dididik dengan gaya tentara, saya harus mendisiplinkan diri menjadi sipil. Begitu pula Prabowo, Presiden Prabowo. Ketika beliau sudah berhenti dari TNI-nya, dia juga sudah berlaku sebagai seorang sipil. Tidak lagi berpikir sebagai seorang militer. Cara-cara Orde Baru tentang fungsi ABRI sudah usang lah. Nggak perlu lagi kita pertahankan kayak gitu. Sudah terbukti dengan zaman bahwa kekuatan rakyat itu jauh lebih kuat dari apapun kekuatan yang ada di muka bumi ini. Apa sih hebatnya Orde Baru 32 tahun? Tumbang juga oleh kekuatan rakyat, oleh student movement. Gitu loh. Ya, kita nggak tanggung-tanggung. Jangankan people power. Kalau perlu nation power kita turunkan. Kalau yang lain masih teriak tentang people power, ya kami anak 98 harus naik kelas. Saatnya nation power. Kekuatan bangsa yang harus turun. Artinya ada kemungkinan Sigit juga ingin membenturkan polisi dengan people power ini atau dengan nation power ini. Ya, seberapa kuat kita lihat aja. Kalau sekedar people power, dia mau korbankan mungkin Afan Kurniawan itu hanya segelintir, akan dia korbankan lebih banyak lagi. Tapi kalau nation power, hati-hati bicara nation power. Karena bicara nation power, ada 3 stakeholder di situ. Raja-raja, para alim ulama, para resi, para aktivis, dan budayawan. Ini stakeholder daripada nation kita.
Dan mereka masih menunggu. Kalau terjadi yang macam-macam, nation power nggak ragu-ragu lagi. Karena nation power kita baru menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang. Hmm. Pintu gerbang belum dibuka, rakyat Indonesia belum dibawa masuk. Ini nation power keempat lagi ditunggu. Kapan itu muncul? Ini memunculkan gejolak nggak apa yang dikatakan oleh Sigit ini? Karena Bung Dipo Ilham juga bicara akhirnya. Iya, sangat. Karena kita nggak kepengen apa yang dijalankan oleh Presiden Prabowo hari ini itu sudah semestinya. Walaupun mungkin banyak kawan-kawan bilang terlalu lamban. Karena kita tahulah kepemimpinan Prabowo itu yang tadinya dipikir bahwa dia gaya-gaya militer itu sangat kompromi rupanya. Karena beliau memang sangat rekonsiliasi. Senang melakukan konsiliasi dengan siapapun. Gitu loh. Tapi nation power tidak tinggal diam. Tinggal tunggu momentum saja. Ada pemicu. Jadi apalagi Polri itulah lahir dari rahimnya kerajaan. Dia kan pamong praja. Tiba-tiba dia jadi anak durhaka. Pasti ngamuk raja-raja. Di mana raja-raja itu? Ada. Makanya di zaman eranya Presiden Jokowi, berapa banyak forum-forum raja. Tapi yang asli mana? Kita nggak tahu. Mereka lagi menunggu momentumnya. Nih, Dipo nyebut Jokowi. Apa ada hubungan Sigit dengan kekuatan politiknya Jokowi sekarang? Ya, kita nggak tahu juga ya. Saya nggak bisa mereka-reka kekuatan Jokowi ada di Sigit atau bagaimana. Tapi yang jelas sudah menjadi rahasia umum lah. Bagaimana kekuatan Jokowi itu menang di dalam Pilpres berkali-kali itu karena kekuatan yang invisible hand. Saya nggak bisa bilang itu Polri atau bagaimana. Tapi kenyataan di lapangan kita tahu semua siapa yang bermain di situ. Gitu loh. Tapi hal ini kan jelas-jelas ini sangat merusak ketatanegaraan kita. Bahaya, ini bahaya. Alarm keras bagi kebangsaan kita. Makanya saya bilang, bukan hanya people power, tapi nation power akan bergerak. Tapi keberadaan Sigit ini terlihat begitu dimanfaatkan oleh Jokowi. Terutama dalam kasus ijazah ya. Karena cepat sekali misalnya SP3 kemarin terhadap Egy Sujana, Damai Hari Lubis gitu. Hanya dalam waktu sehari setelah Jokowi bicara. Ya, saya nggak mau mengomentari bukan wilayah itu ya. Ya. Karena yang saya bahas tentang apa yang dinyatakan oleh Jenderal Sigit. Ya. Kalau ada intervensi dari Jokowi segala macam, saya nggak mau masuk di wilayah itu. Gitu. Ya. Karena memang kita juga tahu bahwa banyak yang mengklaim, khususnya para pendukungnya Jokowi, bahwa kepemimpinan Presiden Prabowo itu atas pemberian tongkat estafet dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Tapi saya nyatakan, tidak. Presiden Prabowo dipilih oleh rakyatnya langsung. Ketua Komisi 3, kawan kita Habibur Rahman, menyebut bahwa Sigit ini 100% dukung Presiden Prabowo. Ini apa selaras dengan perintahnya Sigit terhadap institusi Polri yang kita sebut tadi? Nah, di situ kan jelas bahwa superiornya seorang Jenderal Sigit itu tidak lebih superior dari Presiden Prabowo. Gitu. Dia melawan. Enggak. Ini kan bahasa diplomasi politik. Dia ingin mendukung 100% kepemimpinan Presiden Prabowo. Kan tadi yang saya bilang, bukan hal yang sulit bagi seorang presiden kepala negara, panglima tertinggi untuk mengganti, mencopot seorang Sigit. Bukan hal yang sulit. Kelihatan kalimat ini. Maaf ya, kalau bahasa kita dijalanin bahasa menjilat. Gitu loh. Apa yang bisa dijilat, dijilat. Gitu loh. Tadinya karakter militer dengan gaya bahasa seperti tadi, terus dia menjilat. Kelihatan lagi dia juga salah persepsi bahwa seorang Presiden Prabowo itu gayanya militer.
dengan cara dia ngomong tadi. 100% mendukung Presiden Prabowo. Padahal Prabowo sendiri seorang sipil. Dia akan taat aturan. Saya masih percaya Presiden Prabowo itu taat aturan. Gitu loh. Berarti di belakang layar ini Sigit menelpon Habibur Rahman untuk menyatakan kesetiaannya karena memang ada reaksi dari Presiden Prabowo atas pernyataan dia di DPR. Ya bisa jadi. Dengan kasus ini adalah sebuah uji material ya, bagi seorang Presiden Prabowo. Bagi para pembantu-pembantunya, siapa yang setia sama dia, ataukah mereka masih punya DNA dari kepemimpinan sebelumnya. Dia pengen test case, gitu loh. Kita kan nggak tahu. Tapi bagi saya itu wajar-wajar saja dilakukan oleh seorang Presiden Prabowo. Ketika pembantunya ditekan dengan suatu masalah, dia akan setia atau dia akan kembali ke majikannya. Kan kita nggak tahu. Gitu loh. Ketika ini muncul, bahasa seorang Jenderal Sigit muncul, kita juga semakin yakin bahwa kekuatan seorang Jenderal Sigit itu nggak ada apa-apanya dibandingin seorang Presiden Prabowo. Ini bahasa menjilat kalau bagi saya. Seolah-olah Presiden Prabowo itu masih militeristik. Artinya dia juga ketakutan ya dengan apa yang dia ucapkan. Atau posisinya udah ketahuan? Sangat. Sangat. Makanya kan kenapa saya mengeluarkan statement keras kemarin. Secara media di online itu saya statement keras. Ini rusak statementnya Jenderal Sigit yang menyatakan seperti ini. Kegagalan reformasi Polri karena kulturalnya belum tuntas. Gitu loh. Struktural, mau nggak mau harga mati. Polri harus reposisi dan harus desentralistik, tidak boleh lagi sentralistik. Karena struktural yang sentralistik dan dia di bawah presiden, dia merasa besar kepala. Power tends to corrupt. Itu yang muncul. Dan itu yang kita lawan tahun 98. Power tends to corrupt itu. Apapun dan siapapun pasti kita lawan. Dari 8 rekomendasi Komisi 3 DPR, itu yang pertama yang mereka sebut adalah menolak institusi Polri di bawah kementerian. Artinya apa yang diinginkan oleh Sigit ini juga di-stempel oleh DPR. Apa yang terjadi? Ya kalau DPR menyatakan seperti itu, kita nggak ngerti ya. Apakah DPR masuk angin, apakah DPR berkedip mata, kita nggak ngerti. Tapi kalau DPR mau jujur, sejarah reformasi Polri dari tahun 99, dan melihat fakta-fakta di lapangan, contoh-contoh konkretnya, termasuk puncaknya itu adalah seorang ojol Afan Kurniawan dilindas hidup-hidup, termasuk perekrutannya TNI Polri yang amburadul, dan menjadikan masyarakat itu bukanlah mitra mereka, tapi menjadikan objek dari Kamtipmas. Jelas reformasi Polri itu gagal karena strukturalnya di bawah presiden selama ini. Dia sentralistik. Ini harus dirubah. Jadi ada yang salah dalam pembacaan peta di DPR. Ya kita juga malu kalau punya anggota dewan seperti itu. Salah baca peta. Apalagi statementnya Jenderal Sigit terakhir itu menjadi akumulasi. Kebobrokan, kegagalan reformasi kultural di Polri itu memang gagal. Ini puncaknya. Nggak ada cerita. Presiden Prabowo harus turun tangan. Artinya baik Sigit ataupun Habibur Rahman itu memberikan amunisi kepada kelompok kritis bahwa masalahnya memang ada di institusi Polri dan ada di DPR. Ya. Tadi yang saya bilang, Komisi Percepatan Reformasi Polri apa rekomendasinya? Apakah di bawah presiden? Tapi kan yang dinyatakan oleh DPR menginginkan Polri tetap di bawah Polri, di bawah presiden. Padahal faktanya kegagalan itu terjadi ketika Polri di bawah presiden secara sentralistik dan mereka
itu tidak menjalankan falsafah berpolmas. Menjadikan masyarakat itu sebagai objek dari Kamtipmas, bukan jadi mitra. Ini yang parah. Jadi ada yang salah baca peta nih di gedung DPR. Saya nggak ngelihat ada kong kali kong, ada apa namanya kedip-kedipan mata, saya nggak ngerti lah, gitu loh. Karena itu kan semua harus dibuktikan dengan fakta hukum. Tapi kalau masalah baca peta salah, bisa jadi. Ada ketakutan bahwa nanti akan ada matahari kembar. Padahal kita tahu bahwa Panglima TNI pun di bawah institusi Kemhan. Iya. Seolah-olah menuduh bahwa Panglima TNI berhadapan dengan Menteri Pertahanan. Matahari kembar. Apa? Ketakutan apa itu? Atau memang memberikan perspektif yang lain? Ya, nggak mungkin lah. Nggak ada matahari kembar. Karena kita tahu kekuatan hukum ketatanegaraan kita tuh presidensial. Jelas kekuatan Prabowo, presiden ini mutlak. Karena dia dipilih oleh rakyatnya sendiri. Ini kalau bagi saya konyol aja. Kalau berpikir tentang ada matahari kembar segala macam, nggak. Jauh itu. Ya kayak gitu. Karena sejarah kita sudah mengatakan hal itu. Kita ini kan masyarakat yang berbudaya, yang paham siapa dan apa segala macam tuh paham. Tapi kalau sekarang gaya-gayanya Jenderal Sigit seperti ini, kalau bagi saya tadi, seolah-olah dia melawan. Tapi ujung-ujungnya minta diampunin. Gitu kan. Ini kan konyol. Gitu loh. Ini belum nation power yang ngomong. Baru seorang Presiden Prabowo yang terpilih secara mutlak dalam Pilpres. Gitu loh. Apa dengan perintah ini mempertegas bahwa Sigit harus diganti? Kalau memang harus diganti, karena dia terlalu konyol, gitu loh. Apakah institusi Polri setuju dengan gaya militeristiknya seorang Jenderal Sigit? Karena saya yakin falsafah Polmas ini sebenarnya juga dijalankan oleh beberapa personel Polri. Saya yakin. Walaupun belum secara institusi. Tapi secara personil-personil, saya yakin. Karena masih banyak kok saya temuin polisi-polisi baik. Polisi-polisi yang bersahaja, yang humble sama masyarakat, masih banyak. Gitu loh. Seberapa cepat upaya untuk mengganti Sigit dengan pernyataan dia ini? Cepat. Bukan hal yang sulit bagi seorang Presiden Prabowo mengganti Sigit. Dari semenjak kerusuhan Agustus aja, itu bukan hal yang sulit. Tapi saya melihat seorang Presiden Prabowo ini kan humble kepemimpinannya, bukan otoriter. Salah orang membaca peta tentang Presiden Prabowo. Dia melihat Jenderal Sigit bisa dimanfaatkan. Dia mungkin bergening sama Jenderal Sigit. Oke, lo gue pertahankan, tapi lo beresin Polri. Kita nggak tahu. Gue tahu Polri itu brengsek, berantakan. Tapi lu beresin. Kalau lu beresin, gue jaga lu. Kita kan nggak tahu. Karena gaya kepemimpinan seorang Prabowo itu bukan tirani. Sangat humble. Dia merangkul lawan itu menjadi kawan. Itu Presiden Prabowo. Yang saya tangkap ya. Nah, kalau dia kayak gini, ya bukan hal yang sulit bagi seorang Prabowo mencopot. Apalagi kalau sampai, tadi yang saya bilang, nation power sangat mengganggu, wah bahaya ini. Gitu loh. Bagi Presiden Prabowo itu bukan hal yang sulit mencopot Sigit, itu bukan hal yang sulit. Sekarang tuduhannya bahwa ini hanya masalah Sigit secara personal, bukan institusi Polri-nya. Bagaimana kita memisahkan antara Sigit dengan institusi Polri? Kalau seandainya statement tentang perintahnya seorang Jenderal Sigit, saya perintahkan kepada seluruh jajaran untuk memperjuangkannya sampai titik darah penghabisan. Kalau yang ngomong itu bukan seorang Kapolri, saya nggak pusing. Tapi ini yang ngomong itu adalah pucuk pimpinan tertingginya Polri. Tadi kembali lagi, bahasa menunjukkan budaya. Berarti budaya di dalam Polri itu gagal tentang reformasi kultural, yaitu falsafah Polmas, community policing. Akumulasinya ada di Sigit. Saya pikir tadinya Sigit bagus, masih bisa dipertahankan, tapi rupanya benar militeristik. Gitu loh. Ya ini yang harus dicopot. Seperti yang dibilang sama Presiden Prabowo beberapa kali kan.
busuk itu ikannya itu dari kepalanya. Kalau kepalanya busuk ya semuanya busuk kan gitu. Presiden Prabowo sering ngomong seperti itu kan. Ya kalau harus dicopot ya dicopot aja. Kenapa enggak? Gitu. Artinya seberapa panjang waktu yang dimiliki oleh Presiden Prabowo untuk mengulur-ulur ini, pencopotan Sigit? Enggak lama sih. Kalau saya bilang harusnya akhir Desember kemarin. Ini sudah lewat injury time. Karena sekarang udah masuk ke Februari ya. Hitungan nggak ada hitungan bulan kalau saya bilang. Hitungan hari ini dicopot. Gitu. Karena bukan hal yang sulit bagi seorang Presiden Prabowo mencopot ini. Gitu. Daripada di bawah itu gaduh, masyarakat sipil, supremasi sipil tuh gaduh, gaya-gayanya seorang Jenderal Sigit yang militeristik, bahaya. Ini bahaya. Dan sekarang kan juga ada keruntuhan harga saham ya, karena saya juga nggak lihat ya. Tapi kemarin 8% segala macam. Artinya ini mempercepat bangkitnya lagi kalangan oposisi untuk hadir di jalanan. Ekonomi juga lagi parah. Ya, pernyataan-pernyataan apalagi pucuk pimpinan Kamtibmas ya dalam penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini bahaya sekali, indikasinya bahaya sekali. Statement yang dinyatakan oleh Jenderal Sigit ini bahaya sekali. Bagi ekonomi, bagi keamanan, semuanya bahaya. Nah, apalagi kita sudah ngomong. Gitu loh. Saya bilang bukan hanya sekedar people power yang akan turun. Ini nation power yang akan turun. Jawat national call ya. Iya, national call. Bukan lagi people power. Udah basi bicara people power. Sekarang nation power. Udah saatnya nation power. Karena saya nggak pernah tertarik lagi bicara tentang people power. Karena sudah saatnya nation power saat ini. Membuka pintu gerbang dan membawa rakyat Indonesia masuk ke dalam kemerdekaan yang hakiki, yang sejati. Jangan tanggung-tanggung. Tikus-tikus diberantas, seperti yang dilakukan oleh Presiden Prabowo. Apalagi beliau sudah menempatkan seorang Menteri Keuangan yang bagus, Pak Purbaya. Udah, apalagi. Yang kita lawan kan 98 juga salah satunya KKN. Gitu loh. Dan ini juga dilanggengkan oleh seorang Jenderal Sigit. Tadi yang saya bilang, dari perkutannya, pendidikannya, reposisi jabatan, itu dilanggengkan. Itu udah jadi rahasia umum lah. Bagaimana bobroknya institusi Polri. Seperti itu. Tadi kan disebut Purbaya. Purbaya juga harus, dia menyatakan bahwa dia minta bantuan Menko Polkam untuk memberantas backing. Artinya Purbaya juga menghadapi masalah kan? Iya. Gitu. Termasuk ini kan yang harus dibereskan seperti yang dikatakan oleh siapa? Ibu Megawati. Bagaimana PDI mau mengesahkan tentang undang-undang perampasan aset. Kalau seandainya institusi Polri belum diberesin. Ini juga kan keinginan luhur dari seorang Presiden Megawati mau mengesahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, asalkan institusi Polri-nya diberesin. Karena ini bahaya. Sarang kolusi korupsi di sini semua. Ini bahaya kalau ini nggak diberesin, undang-undang ini dilakukan. Kenapa? Di lapangan akan terjadi 86. Di lapangan akan terjadi kongko-kongko, cincai-cincai. Ini bahaya. Makanya kenapa seorang Megawati menyatakan ini harus diberesin dulu. Yang ngomong saya dengar waktu itu melalui Profesor Mahfud. Memang ini harus diberesin. Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat, bahaya. Nggak ada keamanan kalau cuman itu dilakukan oleh Polri tanpa partisipasi aktif masyarakat. Itulah falsafah Polmas yang sejati. Dengan arah desentralisasi tadi, aku mau masuk ke sana tuh. Itu polisi nanti seperti apa? Ya, desentralisasi di bawah Kementerian Keamanan, polisi itu harus bermasyarakat. Dia harus bekerja sama dengan seperti di Bali pecalang-pecalang. Kalau di Minangkabau itu hulu balang gitu loh. Dengan hansip-hansip. Mereka harus bersama dengan masyarakat dalam menjaga keamanan. Bukan lagi menjadikan rakyat atau masyarakat itu sebagai objek. Tapi masyarakat itu harus menjadi subjek. Ini keamanan ini harus desentralistik. Beda dengan TNI.
ini harus sentralistik dalam menjaga pertahanan dari musuh, dari lawan untuk menjaga wilayah. Kalau keamanan dilakukan secara sentralistik, ini yang yang terjadi sekarang adalah power to corrupt. Ini PR besar bagi aktivis 98. Kalau power tends to corruptnya Polri ini nggak diberesin, harus diberesin. Kalau nanti terjadi pergantian Kapolri, itu apakah Presiden juga harus membutuhkan pertimbangan DPR dengan kejadian seperti ini? Ya, kita ikutin prosesnya. Kalau itu memang Kapolri diganti, bukan lagi di bawah Presiden, berarti kan reposisi. Kalau untuk menentukan pembantunya kan itu hak prerogatifnya Presiden Prabowo. Tapi untuk Kapolri, karena sudah tidak di bawah lagi beliau, yang menunjuk Kapolri siapa? Ikutin proses hukumnya. Hukum tata negara yang diikutin. Profesor Mahfud sangat paham lah, termasuk Profesor Jimli juga sangat paham itu. Kalau ada muncul nomenklatur baru Kementerian Keamanan. Nggak cocok untuk di Kementerian Dalam Negeri ya. Saya lebih kepada Kementerian Keamanan. Gitu loh. Banyak kok perwira-perwira tingginya Polri itu yang terbaik. Yang bisa menjadi calon Menteri Keamanan ataupun calon Kapolri baru. Banyak kok yang terbaik gitu loh. Oke, pertanyaan terakhir. Kalaupun tetap di bawah institusi, di bawah Presiden ya, apa Kapolri ini perlu dikonsultasikan dengan DPR? Ya tadi, pasti akan ada gejolak. Ketika dia tetap di bawah institusi, di bawah Presiden, ini pasti ada gejolak. Karena bagi saya tadi, harga mati. Reposisi Polri, dan Polri harus desentralistik. Tidak lagi boleh di bawah Presiden Prabowo. Ini kesalahan fatal, pembacaan peta yang salah oleh DPR. Ini nggak benar. Dan itu harga mati ya? Harga mati. Nggak bisa lagi. Oke, Sobat Madilog, Dodi Ilham ini adalah seorang filsuf yang ada di jalanan. Karena memang sejak 30 tahun lalu saya kenal, mendirikan Forum Komunikasi Senat Mahasiswa Jakarta, memimpin pergerakan, banyak sekali aksi, bukan hanya 98 loh. Jadi cara berpikirnya juga sangat reflektif, tapi tetap ke substansi masalah. Artinya, kalau ada memang sesuatu yang keliru di dalam tubuh pemerintahan, maka seorang Dodi Ilham akan bereaksi. Bukan hanya dia, tapi juga kawan-kawan di pergerakan lainnya. Tetap berpikir merdeka 100%. Mantap.